Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasallallaha hatta atahul yaqin tarakana ala al-hajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat jamaah salat subuh yang berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang makna salat. Yang kemarin sempat kita belok dulu ke fikih salat. Dan yang terakhir kita bahas adalah 17 hay'ah salat. Ya itu ya. Nah, dalam salat itu, dalam fikih Syafi'i terutama, gerakan salat itu dibagi 3. Ada wajib sholat atau rukun, ada sunnah sholat, ada hay'ah sholat. Wajib sholat itu adalah gerakan-gerakan sholat yang apabila tertinggal atau tidak dilakukan maka harus mengulang sholatnya, harus mengulang. Yang kedua sunnah sholat, maka manakala ditinggalkan atau terlewat dia mesti melakukan sujud sahwi. Yang terakhir hay'ah sholat, manakala ditinggalkan dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, artinya tidak apa-apa, tidak mengulang juga. Dan kemarin kita bahas adalah hay'ah salat yang 15 itu. Dan terutama ya, yang waktu kita bahas kemarin itu diantaranya adalah seperti takbir ya, angkat tangan maksudnya, angkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian bertakbir ketika turun, ketika naik, dalam gerakan-gerakan ruku, sujud, itidal itu takbirnya adalah hay'ah. Takbir adalah hay'ah, tidak merupakan kewajiban dan juga tidak merupakan sunnah dalam fikih Syafi'i. Juga diantaranya adalah sujud. Sujud itu yang rukun adalah sujudnya, tapi doanya adalah hay'ah. Ruku juga sama, yang wajib itu rukunya, doanya itu adalah hay'ah, atau dalam mazhab lain sebutnya sunnah. Ruku sujud, yang rukun itu adalah rukunya, sujudnya, adapun doanya itu adalah sunnah ya. Dan duduk juga dalam tawarruk iftiras, kita boleh di dua-duanya itu duduk iftiras, duduk tegak ya, tidak mesti miring. Baik rakaat pertama, baik tahiyat pertama maupun tahiyat terakhir, kita tidak mengapa tidak mesti miring ke kanan, tidak mesti tawarruk, boleh juga iftiras dua-duanya. Karena tawarruk dan iftiras itu dua-duanya adalah sunnah atau hay'ah dalam fikih Syafi'i. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Ini perlu kita pahami mengapa, karena mungkin situasi tertentu kita ini sholat tidak begitu. Misalkan safnya itu padat, ataupun mungkin kita ini kalau ke kiri jadi nindihan batur misalkan. Kalau ke kanan nindihan batur misalkan, maka tegak saja udah nggak apa-apa. Seperti tahiyat awal. Jadi dua-duanya tahiyat itu seperti tahiyat awal itu tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya diantara yang hay'ah itu adalah salam taslim ya, salam ke arah kiri, itu juga bagian dari hay'ah. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Dan ucapan salam itu yang disunnahkan adalah hanya sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum saja terlalu pendek. Wabarakatuh terlalu panjang, jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi, sambil menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, dan pipinya terlihat oleh orang yang di belakang. Nabi SAW kalau salam itu pipi beliau yang putih, yang bersih, terlihat oleh para sahabat, baik ke kanan maupun ke kiri. Itu nampak jelas oleh sahabat bagaimana bersih dan putihnya pipi baginda Rasulullah SAW. Ini memberikan kita faedah bahwa salam itu harus sempurna. Assalamualaikum.
ada yang cuma noleh saja, asal gerak. Nah, jadi yang disunahkan adalah menengok sampai pipi kita itu terlihat oleh sok belakangnya. Berarti berapa derajat itu? 90 derajat ya. Dan ini memang bukan hanya Rasul dalam dalam tahiyat. Beliau itu kalau dalam ngobrol orang, kalau menoleh itu menoleh semua. Jadi menoleh itu dengan badannya semua gitu. Beliau itu tidak pernah orang yang di sini dia menoleh hanya sebagian. Jadi beliau berikan perhatian itu dengan badannya, ditunjukkan antusiasnya ketika berbicara dengan orang lain. Tidak hanya diperhatikan sedikit, tetapi memang menghadap kepada orang yang diajak ngobrolnya. Itu bagaimana respek dan antusias beliau SAW dalam muamalah sesama masyarakat sama manusia. Baik, hari ini kita kembali ke tema dasar kita, yakni syarah makna salat, memahami makna-makna salat. Dan kemarin yang telah kita baca itu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna dari ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita fokus di Al-Fatihah dulu? Karena memang Al-Fatihah adalah rukun inti dari salat. Maka dalam hadisnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab, atau la tuqbalu shalah, tidak diterima salat tanpa membaca Al-Fatihah. Maka ini rukun yang paling utama yang kalau dalam haji mah kita sebut dengan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Maka dalam salat rukun pertamanya adalah Al-Fatihah. Bahkan sebelum Al-Fatihah itu kita dianjurkan membaca muqaddimahnya. Apa itu? Iftitah. Iftitah itu adalah muqaddimah salat. Kalau muqaddimahnya itu benar khusyuk, biasanya masuk ke dalam rukunnya itu juga khusyuk. Dan muqaddimahnya sudah kita pelajari, ada 4 muqaddimah yang boleh kita ambil salah satunya dari muqaddimah tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam Al-Fatihah dengan beberapa fadilah dan keutamaannya, dan kita sampai sekarang kepada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam kita memohon istiqomah sebanyak 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu apa makna dari ihdinas siratal mustaqim? Karena para ulama banyak sekali kitab ditulis berjilid-jilid ya, bertahun-tahun, bahkan mungkin beberapa generasi, selalu ada tulisan karya ulama itu iqtidos siratal mustaqim, meniti jalan siratal mustaqim. Saking pentingnya makna dari ihdinas siratal mustaqim. Dalam hadis qudsi disebutkan ketika seseorang membaca ihdinas siratal mustaqim, maka Allah mengatakan wali abdi masa'ala, bagi hambaku adalah apa yang dia minta, lalu nanti aku berikan. Ketika kita membaca Al-Fatihah, itu adalah dialog kita dengan Allah, munajat kita, pembicaraan pribadi dan sangat privat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi itu sering kita bahas. Ketika orang membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawabnya. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawabnya. Kemudian Malik Yaumiddin juga Allah menjawabnya. Iyyaka na'budu, Allah menjawabnya. Ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawabnya, hambaku sedang meminta, aku harus memberinya. Makanya as-salatu nisfain, kata Nabi SAW. Salat itu 2 bagian, nisfun lirabb, nisfun lil abdi. Salat itu 2 bagian, separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk kita. Nah, separuhnya untuk kita itu adalah tadi ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, itu separuh untuk kita. Separuh untuk Allah itu tadi puji-pujian tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula dengan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu adalah dialog kita, ngobrol kita, munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi melarang orang baca Fatihah ketika ruku atau ketika sujud, baik sadar atau tidak sadar. Dengan hadis yang sharih, dengan hadis yang sangat jelas. Aku dilarang membaca Quran ketika sujud dan ruku. Maksudnya aku dilarang membaca Al-Fatihah ketika ruku dan sujud. Kenapa? Karena ruku dan sujud itu posisinya adalah
merendahkan diri, ketawaduan, kehinaan, kekurangan, dan rasa butuh perlu kita kepada Allah SWT. Sementara Al-Fatihah itu adalah pengagungan. Maka tidak pas kalau posisi tunduk dan patuh dan merendahkan diri kita membaca ayat yang isinya pengagungan. Untuk itu Nabi dilarang membaca Fatihah ketika ruku dan sujud. Kadang kita nggak sadar, merasa Fatihahnya tadi kurang khusyuk, dibaca Fatihahnya ketika ruku. Lalu kenapa saya baca Fatihah gitu? Setelah itu harus sadar. Nah, ini Nabi sendiri dilarang. Nabi sendiri dilarang membaca Fatihah di saat ruku atau sujud. Sekali lagi hikmahnya adalah ruku dan sujud itu adalah posisi kita merendahkan diri. Sementara Fatihah adalah posisi kita dialog dengan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak pas kalau bacaan menundukkan diri, merendahkan diri dengan menggunakan doa mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa Nabi dilarang membaca Fatihah di saat ruku dan sujud. Yang kedua, kalau kita tarik kepada filosofi dari ruku dan sujud itu adalah kita bangkit, harus selalu bangkit dari keterpurukan. Ketika kita setelah di bawah ruku dan sujud, kita ada saatnya bangkit. Bangkit kembali berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh lagi. Karena sujud itu meskipun posisinya paling rendah di bumi, tapi dia adalah paling tinggi di langit. Itu posisi sujud. Dia adalah posisi yang paling dekat dengan bumi yang paling rendah. Karena bumi yang paling rendah itu kan saat kita sujud, badan kita tuh paling rendah saat kita sujud. Maka tidak pantas kita ini menundukkan diri atau bersujud kepada selain Allah. Karena kening kita yang sangat kita muliakan, kita rendahkan dengan menempelkannya ke tanah, ke bumi. Dan itu hanya berhak untuk Allah. Meskipun itu posisi paling rendah di bumi, tapi itu adalah posisi paling tinggi di langit. Kita menyampaikan permohonan kita saat posisi kita yang paling rendah di dunia. Kening kita yang kita muliakan, kita taruh di tanah yang paling rendah. Kening yang paling mulia kita taruh di tanah yang paling rendah, sembari memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Kita bertasbih kepada Allah, kemudian meminta apa keinginan kita. Sampai ada dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah saat dia bersujud. Fa aksiru fihi doa, maka perbanyak doa di dalam sujud. Jadi kalau kita boleh katakan, waktu yang paling dekat antara seorang manusia dengan Tuhannya itu saat bersujud. Aqrabu ma yakun, paling dekat kita dengan Allah itu wa huwa sajid, saat bersujud. Fa aksiru, maka perbanyak doa di dalam sujud. Bagaimana kalau tidak kuat sujudnya karena harus nahan napas? Kan kemarin sudah kita bahas dalam Zadul Ma'ad. Ada 3 perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Satu apa? Kemarin. Ya. Baca nahan napas. Nahan napas saat sujud. Yang kedua, ngusap kening atau ngusap kepala sebelum salam. Yang ketiganya itu apa? Ada ingat nggak? Salasun minal jafa, ada 3 hal yang tidak pantas dilakukan. Satu, meniup bernapas ketika sujud. Yang kedua adalah mengusap kening sebelum sholat. Berarti kalau setelah sholat boleh-boleh saja. Dalam riwayat Al-Bazzar demikian. Yang ketiganya itu adalah kok lali ya? Saya juga lali. Ada yang mencatat satunya itu ya apa kan Diki? Salasun minal jafai, 3 hal yang merupakan ketidakpantasan. Nah, satu lagi lah PR nanti besok ya. Bisa lupa ya, Nah, sujud itu kita
bukan dilarang ya, tidak pantas bernapas ketika sujud. Menghembuskan tuh menghembuskan udara ketika bersujud. Berarti disesuaikan, kalau kita mau doanya panjang ketika sujud, tarik napas dulu yang lama sebelum sujud, biar ada napas pas sujud, kayak kita nyelam lah. Kalau mau nyelam ke air tuh ambil napas dulu lama, berenang ya, agak lama itu. Tapi kalau tidak bernapas sebelumnya biasanya nggak kuat pas sujudnya. Nah berarti berdoa lama ketika sujud itu adalah saat kita sholat sendiri. Dalam sholat sunnah, dalam sholat tahajud, sholat hajat, sholat mutlak, itu adalah lama sujudnya karena kita berdoa. Tapi kalau kita berjamaah tidak bisa, harus mengikuti makmum dan imam, harus selaras. Karena kata Nabi, kalau kalian memimpin sholat orang-orang, masyarakat, manusia, maka falyukhafif, ringankanlah. Ini pesan Nabi kepada para imam. Manakala kalian mengimami sholat, falyukhafif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudhaif, karena di dalam musallin itu para makmum ada orang lemah. Fa inna fihi mudhaif wal marid, orang sakit. Ya. Kemudian wasyuyukh, apa syuyukh itu? Orang-orang tua. Kemudian juga anak kecil yang mungkin menangis, mengganggu kehusuan para musallin, dan juga orang tuanya terutama akan cemas. Jadi kata Nabi, kalau kalian memimpin sholat, ringankanlah seringan-ringannya. Karena di sana ada orang sakit, di sana ada orang lemah, di sana ada orang tua, di sana ada anak-anak kecil. Ya. Maka jangan memberatkan ketika, terutama memberatkan sholat itu ada orang yang kalau sujud itu terutama di akhir sujud lama. Ada orang yang melamakan sujud di akhir sebelum tahiyat akhir itu tidak ada petunjuknya seperti itu. Ada yang lama sujudnya dari awal sudah lama itu. Nah itu membuat jamaah itu keberatan gitu. Karena tidak semua orang itu kuat dalam posisi sujud. Maka ketika berjamaah ikuti standar umum saja. Kalau dengan tasbih 3 kali cukup ya udah. Jangan melamakan dulu sujud lama begitu. Karena itu memberatkan jamaah yang lain. Dan Islam di antara prinsip rahmatan lil alaminnya adalah tidak membuat sukar kepada sesamanya. Jadi untuk sholat berjamaah tidak lama, tapi kalau untuk sholat sendiri silahkan sekuatnya, mau berdoa seabran juga silahkan, karena Rasul memerintahkan perbanyaklah doa saat kalian bersujud, karena itu adalah waktu di mana kalian sangat-sangat dekat dengan Tuhan kalian. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih. Inna Allah ta'ala yu'allimuna husnal adabi ma'ahu fa huwa alladhi khalaqana wa hadana fa amarana bil hamdi wat tamjidi lahu was sana alaihi. Allah SWT mengajarkan kepada kita adab. Allah itu mengajari kita sebuah adab. Dan di antara adab yang baik yang Allah ajarkan kepada kita adalah sebelum memohon kepada Allah, kita disuruh untuk memujinya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan pujian. Ar-Rahmanir-Rahim juga pujian. Maliki yaumiddin itu pengagungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga pentauhidan. Baru setelah itu minta. Ini adalah adab yang Allah ajarkan kepada makhluknya. Gimana kalau kamu ingin meminta kepada Allah, puja dulu, itu adabnya. Maka sering kita bahas adab berdoa itu adalah satu Asmaul Husna, yang kedua sholawat, yang ketiga baru masuk ke doanya, yang ketiga istighfar, yang keempat tutup lagi dengan sholawat. Beres itu. 4 adab doa. 4 tata cara kita berdoa. 1 Asmaul Husna sesuai dengan ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Baca Asmaul Husna sebanyak-banyaknya semampu kita. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga baca doanya apa yang kita inginkan. Yang keempat istighfar. Yang kelima tutup lagi dengan sholawat. Karena dalam sebuah hadis, doa itu tidak akan sampai kepada Allah tanpa diiringi sholawat. Doa kita itu mardudun, tidak sampai, tertolak. Illa bi an yusolli ala rasul, kecuali kita ini mau menjalankan sholawat kepada Rasul SAW. Redaksi istighfar di akhir doa gimana? Redaksi istighfar bisa kita katakan misalkan astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau juga dengan astagfirullahaladzim bisa juga, atau rabbighfirli juga boleh, juga robbana ighfir lana juga boleh.
Istighfar itu di dalam redaksinya memang ada beberapa, ada yang Rabbik firli, ada yang astagfirullah, ada juga dengan sigohnya jamak, bentuknya jamak Rabbik firlana, itu boleh-boleh saja. Yang jelas panduan kita berdoa adabnya adalah satu asmaul husna, dua sholawat. Tadi dalilnya karena setiap doa itu tidak sampai kepada Allah sebelum diiringi dengan sholawat. Yang ketiga doa inti doanya, yang keempat istighfar, yang kelima tutup lagi dengan sholawat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyarankan sholawat itu 3 kali, di awal doa mengiringi pujian, mengiringi Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian di tengah doa, di seling-seling doa itu ada sholawat, lalu di akhir. Ya, Ibnu Taimiyah menyarankan sholawatnya itu 3 kali. Fil bidayah, wa fil mutawassit, wa fil wasat, wa kadzalika fi nihayah, fil akhir. Tapi kalau saya lihat garis besarnya sholawat itu 2 kali, di awal dan di akhir saja. Jadi wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar boleh ya? Itu termasuk. Itu kan setelah Rabbana atina biasanya. Betul, Rabbana atina wadkhilnal jannata ma'al abrar. Qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Jadi itu asmaul husnanya kena, istighfarnya kena, dan juga permohonannya kena. Permohonannya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian istighfarnya masuk tadi. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Kemudian asmaul husna juga kena, mintanya juga kena, dan istighfarnya juga kena. Itu diantara urutan adab kita berdoa. Tinggal ditambah salawat saja. Jadi sekali lagi, adab kita berdoa adalah satu asmaul husna. Kalau bisa asmaul husna yang semakna dengan apa yang kita minta. Asmaul husnanya apa yang kita minta. Kemudian sholawat, kemudian doa isi, kemudian istighfar, kemudian tutup lagi dengan sholawat. Itu tata cara adab kita. Nah, di ayat ini ihdinas siratal mustaqim, Allah mengajarkan kepada hambanya adab-adab ketika berdoa. Apa itu adabnya? Memuji dulu. Dan pada hakikatnya Allah itu tahu apa yang kita minta. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta Allah tahu. Yang penting kita mah banyak puja-pujinya saja, banyak asmaul husna, banyak hamdalahnya, banyak memuji, banyak sholawatnya. Karena Allah tahu apa yang kita minta gitu. Kasarnya kalaupun kita tidak menyebut apa yang kita minta, Allah tahu. Maka udah aja, gedar aja puji-pujinya, gedar aja asmaul husnanya, gedar aja sholawatnya, habis-habisan. Maka ada sebuah hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tuh ingin berdoa tapi ingin sholawat juga. Gimana kalau separuh saya doa itu sholawat? Oh, nggak apa-apa, bagus. Dan berikutnya adalah gimana kalau 2/3 sholawat? Oh, lebih bagus lagi. Terus gimana kalau doanya itu nggak jadi doa, sholawat aja? Kata Nabi SAW, apa kata beliau? Tudham humumuka wa tughfar dzunubuka wa tuqda hajatuka. Kalau kamu lakukan itu, maka tudham humumuka, kesedihan-kesedihanmu akan diangkat oleh Allah. Wa tughfar dzunubuka, dosa-dosamu akan diampuni. Dan yang terakhir yang kita biasa minta ini, wa tuqda hajatuka, hajat-hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau juga bisa dengan sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa. Bisa juga dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Jadi itu 3 redaksi sholawat yang ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihdinas siratal mustaqim, faedah yang kita petik dari ayat ini ada yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita adab dalam berdoa, yaitu panjatkan puja dan puji dulu baru minta. Dan itu saya kira dalam konteks kehidupan manusia juga memang begitu, apalagi dengan Allah SWT. Kalau kita ke orang langsung menunjukkan kebutuhan, kira-kira gimana sikap orang kepada kita? Ini orang angin hujan langsung minta gitu kan, tidak ada tata caranya. Nah ini kalau antar manusia saja, kalau orang menyatakan kemauannya tanpa dibarengi dengan tadi ucapan terima kasih dulu, menyanjung dulu, menghargai dulu ataupun menyenangkan dulu orangnya, biasanya orang tidak akan mau diminta seperti itu. Tapi kalau dari awal sudah
mengangkat orangnya dulu, kemudian menghormati orangnya dulu, menimbulkan kebaikan-kebaikannya, biasanya orang mudah untuk memberi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil mashallah. As-siratal mustaqim maknanya adalah at-tariqul wadih alladzi la iwijaja fihi. Siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, yang lurus. Kalau tanya apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim maknanya adalah at-tariqul wadih wa at-tariqul haq. Siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, terang dan juga lurus. Itu siratal mustaqim. Di Arab Saudi jemaah haji kalau nyasar itu kan askarnya tuh bingung nunjukinnya itu gimana ini, nunjukin arahnya itu. Akhirnya haji siratal mustaqim gitu. Kamu kesana aja, siratal mustaqim lurus gitu. Padahal kan kalau bahasa Arab yang umumnya ada misalkan tafadhol ala tul ataupun tafadhol itaji ila hunak, tafadhol nahwa hunak. Tapi kan askar ingin bahasa yang dipahami oleh seluruh dunia gitu. Siratal mustaqim gitu. Seperti orang nawar korma kan jemaah Indonesia karena biasa niat nawa itu ya, itu solid. Kormanya 5 real ditawar. Salah rakaat. 3 real, kamu rakaat. Ke orang Arabnya dilayanan ayeuna mah. Tengah jadi kormatnya 5 real ditawar ke orang Indonesia teu bisa nawarna 3 real teh kumaha akhirnya salah rakaat. 3 rakaat gitu. Namun misalnya naon 4 real 4 rakaat. Ke orang Saudi dilayanan di kamu rakaat. Jadi akhirnya menggunakan bahasanya. Nah, begitu juga lafaz siratal mustaqim itu. Tapi makna sebenarnya siratal mustaqim adalah jalan yang jelas dan jalan yang lurus. Tidak bengkok, la iwaj, tidak bengkok. Sirah wal ihwal Wal haq, jalan yang benar dan jelas. Jadi kalau kita boleh katakan kebenaran itu jalan yang paling jelas dan paling lurus. Justru yang tidak benar itu yang remeng-remeng jalan itu. Kalau kita sudah memahami agama dengan pemahaman A seperti yang kita sekarang pahami misalkan, lalu ada pemahaman-pemahaman lain yang tadi terlihat agak remang, terlihat nggak jelas, terlihat sedikit agak gaib begitu, justru kita mempertanyakan ini siratal mustaqim atau bukan? Ngomong gaib nggak pakai dalil, ngomong lain informasi gaib nggak pakai hujah, ngomong sunnah nggak pakai ada hadis dan lain sebagainya. Nah ini justru kita mencurigai yang remang-remang seperti ini apakah masuk siratal mustaqim atau tidak gitu. Karena kata Ibnu Abbas nanti jelaskan di sini siratal mustaqim adalah jalan yang jelas dan jalan yang lurus tidak bengkok. Kalau ada yang tidak jelas, ada yang syubhat, ada yang remang-remang, itu patut kita curigai, kita deteksi ini bukan jalan yang lurus. Kalau sudah membawa konsep baru baik itu masalah ibadah atau muamalah ataupun masalah ghaibiyat, yakiniyat, itu patut kita timbang dengan hujah Allah Subhanahu wa taala, dengan Quran, dengan hadis, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu huwa dinullahi alladzi la iwaja fihi. Ibnu Abbas kemudian menafsirkan dalam kata singkatnya siratal mustaqim adalah Islam. Siratal mustaqim adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim, kita ya Allah mantapkan kami dalam agama Islam. Itu kurang lebih maknanya begitu. Mantapkan kami dalam agama Islam. Nabi sering berdoa, pernah mengajarkan sebuah doa pada sahabatnya. Wahai sahabatku, sering-seringlah membaca ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi doa mengangkat mata ke atas kecuali doa ini. Ada riwayat yang saya bacakan. Anis Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala an qalat ma rafa'a Rasulullah ra'sahu ila sama'. Aku tidak pernah melihat Rasul mengangkat tangan dan matanya ke atas begini dalam doa illa qala, kecuali doa yang ini. Apa itu? Ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Sarif apa dia? Sarif itu alihkan, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sahabat itu keheranan, ya Rasulullah, alasna al iman, kita kan sudah beriman. Alasna al Islam,
Alasna ala haq, kita kan sudah dalam kebenaran, sudah dalam din Islam, sudah dalam iman. Tanda petiknya gini, buat apa lagi doa seperti ini? Kalau bahasa kita ini, ya Rasul, kita sudah iman, kita sudah Islam, buat apa lagi doa seperti itu? Minta dikuatkan dalam Islam, minta dikuatkan dalam ketaatan. Lalu kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang paginya iman, sorenya kufur. Betapa banyak orang yang paginya kufur, sorenya iman. Isukna sholat, sorenya maksiat, banyak. Iman dan kufur itu sekarang tipis sekali. Paginya ngawirin, paginya itu ngawirin, tebal, siangnya bermuamalah dengan riba. Kan tidak bisa dianggap sepele seperti itu. Paginya sholat, siangnya sholat, sorenya maksiat, banyak seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi paginya mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, sorenya syirik, bisa jadi. Ya. Sehari semalam mengucapkan lafaz tauhid, tetapi bisa jadi di waktu yang sama, di hari yang sama dia melakukan kemusyrikan. Maka kata Aisyah, Nabi tidak pernah berdoa dengan mata ke atas dan kepala ke atas, tangan ke atas, kecuali berdoanya adalah ya musyrifal. Berarti doa Nabi kalau selain ini biasa. Seperti ini. Dan mengangkat tangan ketika berdoa itu dalam hadisnya adalah mutawatir. Hadis yang tidak mungkin lagi dipertanyakan gitu. Mutawatir itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang yang mustahil mereka itu punya potensi berdusta. Makanya mutawatir itu adalah hadis yang paling nomor 1 di bawah Al-Quranul Karim. Di bawah Al-Quran itu hadis. Nah, di antara hadis mutawatir adalah Rasulullah SAW itu kalau berdoa senantiasa mengangkat tangan, baik di sholat maupun di luar sholat. Baik doa ba'da sholat maupun di luar doa. Jadi mengangkat tangan ini adalah sunnah yang hadisnya itu mutawatir, sangat-sangat sahih. Sahihnya itu dari banyak orang gitu, mutawatir. Yang mustahil ada kedustaan dalam periwayatan. Nah, inilah Shiratal Mustaqim. Tadi Ibnu Abbas mengatakan adalah al-Islam, agama Islam. Maka sering-seringlah kita berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, itu riwayat Muslim. Dan riwayat lain ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Jadi ada ala ta'atika, yang kedua ada ala dinika. Itu hadis yang sahih, yang maksud, yang diriwayatkan sampai kepada kita. Berikutnya adalah dalam hadis lain, kita masih membahas tentang Shiratal Mustaqim. Kunna julusan, saat kita duduk-duduk bersama Nabi SAW, fakhatta khattan hakada amamahu, Nabi membuat garis. Saat kita duduk, Nabi buat garis lurus, ya kan? Kata Nabi, hadza sabilullah, ini jalannya Allah. Wa khattaini an yamini, lalu buat garis ke kanan 2, ke kiri 2. Kata Nabi, hadza sabilu syaitan, ini jalan syaitan. Tsumma wada'a yadahu bil khatil awsat, lalu Nabi meletakkan tangannya di tengah, di garis di tengah. Tsumma talah hadil ayat, lalu Nabi membaca doa, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Nabi sambil menunjukkan garisnya, tah maraneh pilih ieu. Garis lurus. Anu gigir-gigirna jangan diperhatikan, jangan tergoda dengan garis-garis pinggir itu. Jadi ini Nabi mengajar kepada sahabatnya sesuatu yang dapat dipahami dengan sederhana, membuat garis lurus, lalu mengatakan ini sabilullah, lalu membuat garis pinggirnya. Yang ini 2, kata Nabi, hadza sabilus syaitan, ini jalan setan. Lalu Nabi menaruh tangannya di tengah, tah kamu ikut yang ini. Jangan tergoda dengan yang kanan ini, jangan tergoda yang kiri. Artinya jalan setan itu bisa jadi yang enak-enak karena di kanan. Bisa jadi jalan setan itu yang tidak enak di kiri. Apa jalan setan yang tidak enak? Keputusasaan, suuzon, syubhat, penyakit hati, dosa batin, itu jalan setan yang kiri, yang tidak enak. Ada jalan setan yang kanan yang enak. Apa itu? Dunia, wanita, harta, jabatan, kesenangan, kezaliman, itu. Maka kata Nabi, pilih yang tengah saja. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Itu makna dari Shiratal Mustaqim. Wa hadza du'a fihi iddatu ma'anin. Makna dari doa ini ada beberapa makna. Tapi
tapi nggak tahu waktunya cukup atau enggak ya. Orang yang ditanyakan silakan makna dari Shiratal Mustaqim, makna doanya itu apa? Kalau tadi makna penjelasan lafaznya Shiratal Mustaqim. Nah, wa hadza du'a fihi iddatu ma'ani. Di dalam doa tersebut terkandung beberapa makna. Yang pertama, arsyidna ila tariqil haq. Makna pertama adalah arsyidna, ya Allah beri kami petunjuk, beri kami hidayah kepada jalan kebenaran. Falamma kana tariqul haq wa tariqu rabbina fala hadiya lana ghairahu ta'ala. Qala ta'ala man yahdihillahu fala mudhillalah. Dalam ayat lengkapnya, wa may yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Surat Al-Kahfi. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Jibril Muhammad qul ya Muhammad ihdinas siratal mustaqim yaqulu alhimna tariqal hadi. Jadi makna dari ihdinas siratal mustaqim yang pertama arsyidna ila tariqil haq, tunjukkan kami jalan yang benar. Ya. Sambil mengutip ayat may yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Jibril langsung berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mintalah jalan yang lurus. Hai Muhammad, mintalah jalan yang lurus. Lalu Nabi menimpali, Allahumma alhimna tariqal hadi. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-jalan hidayah. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim berdasarkan hadis ini adalah alhimna, ilhamkan, at-tariqal hadi, jalan yang memberi petunjuk. Ilhamkan kepada kami, intuisikan kepada kami, tanamkan kepada kami hidayah, ilham berupa ilham untuk jalan yang penuh hidayah. Karena apa Pak? Karena yang namanya hidayah itu kan ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu seperti ustadz kepada jamaahnya, seperti ulama kepada umatnya, seperti nabi kepada umatnya. Itu namanya hidayatul irsyad. Bapak menasihati ibu di rumah, itu hidayatul irsyad. Suami nasihati istrinya, orang tua nasihati anaknya, itu namanya hidayatul irsyad. Hidayatul bayan kalau bahasa kita. Tetapi hidayah taufiknya, hidayatul ilhamnya itu dari Allah SWT. Maka untuk hidayatul ilham atau hidayatul taufik mesti kita mintakan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau kita rajin menasihati orang lain, jangan lupa juga berdoa sekuat tenaga memohon agar ilham itu Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi sekali lagi hidayah itu ada dua dalam kitab di sini, ada hidayatul irsyad wal bayan, ada hidayatul taufik wal ilham. Yang kita bisa hanya yang pertama hidayatul bayan atau hidayatul irsyad atau yang kita sebut dengan dakwah. Kalau di doa kita kan semoga taufik dan hidayah gitu. Billahi taufik wal hidayah, semoga taufik dan hidayah. Kita memohonkan setelah kita menyampaikan bayan kita, orang mendapatkan taufik dan hidayah. Sama aja artinya. Sama aja, cuman sigoh harapnya berbeda. Maksudnya adalah kita ini hidayatul irsyadnya belum maksimal. Apalagi hidayatul taufiknya tidak kita minta kepada Allah dalam doa, berarti ya kurang, ada yang kurang. Sempurnanya adalah kita maksimalkan hidayatul irsyad, hidayatul bayan, sambil kita juga memantapkan doa kepada Allah, hidayatul ilham wa hidayatul taufik. Mudah-mudahan kita yang ngaji di sini Allah berikan hidayatul taufik, Allah berikan hidayatul ilham, supaya kita punya ilham, punya gerentes, punya taufik melakukan kebaikan. Amin ya Amin. Allah taala misal wa taufiquna illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.